Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk edisi tayangan kali ini, kita akan berbincang-bincang dan mengupas sebuah ilmu rahasia dan hakikat, yaitu tentang uang. Nah, uang ini adalah masalah ya buat kita ya. Dan di samping saya, guru kita Haji Andi Agus Uding, Uang Kertatujuh. Jadi beliau akan mengupas rahasia, hakikat, ilmu tentang uang. Nah, langsung saja kita dengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. Amin. Ya, pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh saudara kita ini untuk membahas tentang hakikat uang. Karena sesuai dalam Al-Quran yang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Jadi uang yang saya pegang ini adalah syariat uang lahirianya. Yang mana pasangannya itulah hakikatnya, hakikat uang. Kebanyakan sekarang ini kita ini kalau ditanya orang ini apa pasti tahu uang. Anak kecil pun kalau ini ditanya pasti bilang uang. Berapa jumlahnya? 20.000. Nah, saking besarnya, saking tingginya tingkat pemahaman orang tentang syariat uang. Yang menjadi masalah di sini, apakah kita mengenal hakikat daripada uang itu? Ini yang terjadi kebanyakan di antara kita sekarang, hanya mengenal sebatas syariat uang, tapi tidak mengenal di mana hakikatnya itu uang. Nah, sehingga kalau kita mengalami kemiskinan, gelisah memikirkan, malah banyak orang kaya juga masih gelisah memikirkan uang. Dan itu masalah, Pak. Kalau kita tidak punya uang, ya, jadi dilema, masalah besar. Nah, insya Allah kalau kita paham tentang hakikat uang ini, semiskin apapun kita itu tidak pernah pusing memikirkan uang. Kenapa? Karena uanglah yang memikirkan kita. Saya juga pernah dulu jadi orang miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tapi alhamdulillah tidak pernah pusing memikirkan itu uang. Berarti uang ini tetap bisa memikirkan. Ya, uang yang memikirkan. Nah, jika uang ini kita hubungkan dengan salah satu hadis, Rasulullah mengatakan, harta yang dikeluarkan zakatnya berkata, dulu saya kecil, sekarang jadi besar. Kalau ini uang ini termasuk harta atau apa? Harta juga ya. Berarti uang yang dikeluarkan zakatnya berkata, dulu saya kecil, sekarang saya jadi besar. Berarti uang ini hidup tentunya dalam dimensi lain atau yang dikenal sebagai dunia kuantum. Saya juga kurang paham dunia kuantum itu kalau gimana. Dunia kuantum, setahu saya itu uang ya dunia spiritual. Ya, karena saya sendiri belum pernah ke sana. Artinya uang ini hidup. Ya, uang ini secara hakikat. Ya, secara hakikat. Nah, inilah. Jika uang dihubungkan lagi dengan salah satu ayat yang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, tadi sudah iya, ada lahirianya, ya, ada batinianya. Nah, jika dihubungkan lagi dengan salah satu ayat yang mengatakan tidak akan bergerak sesuatu tanpa izin Allah, berarti gambar orang yang ada pada uang ini itu atas kehendak Allah. Ada maknanya. Iya. Karena jika Allah tidak menghendaki uang ini bergambar orang, maka pasti mesin cetak uang itu rusak. Itu sudah pasti. Jika Allah tidak menghendaki. Nah, seandainya gambar orang ini tidak punya nilai tersendiri dalam kehidupan kita, misalkan gambar orang atau uang ini diletakkan berdampingan dengan satu kertas yang bergambar artis. Nah,
uang ini bergambar orang tua, terus kertas ini bergambar artis. Kira-kira yang mana saudara pilih? Saya ambil yang artis Tuan, karena cantik Tuan. Cantik, wah, saya rasa memang semua begitu. Ya, saya sendiri pun, ini jujur aja, saya sendiri, seandainya uang ini tidak punya gambar orang, pada uang ini tidak punya nilai tersendiri dalam kehidupan kita, maka saya lebih memilih gambar artis ini. Nah, apa alasan saudara? Karena ada nilainya, ada daya tariknya Tuan. Oh begitu. Kalau saya Ya kan cantik. ya, kalau saya jujur aja, karena ini gambar artis mulus atas bawah. Iya, baru dapat. Nah, ini. iya, maksud saya mulus di atas, mulus juga di bawah ini. Betul. Nah, Karena dia punya daya tarik. iya, ini bercanda ya. Oke. Karena yang satunya tidak ada daya tariknya pun, Ya. tidak ada nilainya. Jadi, sebagaimana firman Allah tadi mengatakan yang artinya Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Berarti uang ini, gambar orang yang ada pada uang ini, dia ada roh juga. Ada ruh. Ada hakikatnya, itulah yang kalau saya katakan bahwa itu adalah roh uang. Jadi sedikit pemirsa, Bapak Haji Andi Agusudin atau Peketujuh menjelaskan uang ini dalam bahasa atau definisi pengertiannya di dalam dimensi lain ya, Ya. bukan secara lahiriah. Silakan dilanjut ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, pasangan daripada gambar orang yang ada pada uang ini di mana kira-kira? Wah, ini masalah ini. Ya, Oh, ada pasangannya. ada pasangannya. Sesuai Allah, kata Allah yang mengatakan, Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Coba, Berarti ada pasangan. ada pasangannya, cari di mana kira-kira ini. Wah, ini yang jadi bahan pertanyaan. Tuhan. Inilah yang menjadi hakikat uang. Jika ini kita pahami, insya Allah semiskin apapun kita tidak akan pernah merasa gelisah memikirkan tentang uang. Kenapa? Karena uang yang mengambil alih-hal itu. Uanglah yang justru memikirkan kita. Nah, sering terjadilah itu hal-hal yang di luar dugaan, kemana kita ada saja untuk mendapatkan rezeki walaupun tidak banyak. Jadi ada sebab. Ada sebab Yang yang mendatangkan di luar uang. nalar ya. Nah, kenapa saya bisa ceritakan begini? Karena memang saya sudah sering alami. Dan sebenarnya apa ilmu-ilmu yang saya bahas ini sebenarnya ilmu orang dulu, orang tua dulu sudah manfaat, sudah pakai. Jadi ilmu ini Iya. sudah lama. Iya, Pak, ya. sudah ada sejak zaman Sejak dulu. Cuma karena perkembangan Teknologi. teknologi, Sudah modern. iya, orang katakan ini artinya sudah terlupakan hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah jika kita pahami ini hakikat Tuhan, insyaallah ya saya katakan semiskin apapun kita tidak akan pernah merasa gelisah untuk memikirkan uang. Nah, itu dia uang. Pertemuan kali ini kita dengan semua pemirsa ini mau tahu ini uang. Ya, Rahasianya jadi sebenarnya. rahasianya uang pada saat kita membelanjakan uang, ya. Misalnya kita beli beras, atau beli gula, atau beli apa saja lah, beli mobil, atau beli pesawat. Kan? Tapi bisa kan kayak penjual pedagang tuang membelanjakan Ya, uangnya. sama saja. Oh, sama saja. Iya. Jadi kita membelanjakan gambar orang yang ada pada uang ini, kita mengharapkan ke kita. Oh, kita berhadapan Langsung. gambar yang ada pada Ya. uang tersebut. Lalu kita cium. Setelah mencium begini, kita tarik napas panjang ini. Tahan di tenggorokan, baru kita bayar. Nanti baru seandainya anda yang penjual ya, Ya, anda betul. penjual, saya yang mau beli. Jadi saya cium ini uang gambar orang, berharap saya cium lagi gambar orang, tarik napas panjang, tahan di tenggorokan, baru disodorkan uang. Dilepasin uang, tetap gambarnya menghadap kepada kita. Sementara napas ini bertahan. Jadi napas tetap Ya. ditahan. Nah, Jadi setelah nanti saya ambil, baru saya lepas ini napas melalui mulut. waduh, ini sedikit agak sulit ini prakteknya. Nah, gampang. Coba nanti, ulang. nanti yang apa namanya yang menerima uang ini
ketawa nanti petang. Gampang. Kalau ketapak ya banyak loh. Kenapa Ini ada ilmunya. Seandainya penjualnya itu mengatakan, loh kenapa disium Pak? Iya. Bilang saja saya kan suka uang. Oh begitu. Ya sama halnya dulu waktu saya masih muda, saya punya cewek, saya cium Oh juga. dicium. Jadi kalau kita suka pasti dicium ya. Iya, itu hakikatnya. Kalau kita Jadi suka, kita ya. belanja, Ya. menjalankan ya, Iya. mempraktekkan ilmu ini Ya. dalam keadaan bercanda Iya. bertanya juga boleh ya. Iya. Jadi saya ulangi lagi cara membelanjakannya. Kita tarik, kita menghadapkan gambar ini kepada kita, lalu dicium, tarik nafas panjang, tahan di tenggorokan, Aha. baru lepaskan, tapi orang yang tetap menghadap kita, Setelah diterima, baru saya lepas, baru dilepas dari mulut. napasnya. Ya. Oh dari mulut bu ya. Apa hakikat, apa makna yang tersirat di sini? Makna yang tersirat dalam praktek tadi, ini kasarnya uang ini orang ambil, tetapi halusnya tetap ada pada kita. Jadi secara lahiriah Ya. kasarnya orang uang ambil, ini pergi. Iya, silakan pergi. Tapi hakikatnya tetap ada pada kita. Secara hakikatnya ada sama kita ya. Ya. Artinya ruhnya. Iya, betul kata kasarnya mungkin rohnya ya. Jadi perlu disimak baik-baik videonya apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan sampai salah salah memahami. Iya, salah. Oke. Nah, ada pun cara menyimpannya ini uang. Yang kedua, Ya, Cara menyimpan. Cara menyimpan. Itu gambar orangnya disusun rapi lah, menghadap ke atas semua. Menghadap ke atas semua, jangan menghadap ke bawah. Nanti bingung pusing. jangan berbalik-balik. Ya, jangan berbalik-balik. Nanti uang pusing pikirkannya. Bagaimana saya punya tuan ini bola-balik saya ini. Berbalik-balik juga saya punya pikiran. Nah, ini secara kasarnya ya. Nah, oke. Lalu kalau uang ini kita simpan di dompet, itu usahakanlah gambar kepala ini tetap di bagian atas. Jadi Ya. gambar kepalanya tetap mengarah ke atas Arah ya. ke atas, jangan disusun. Itu semua hakikat ya, cara membelanjakan dan menyimpan uang. Semoga agar semiskin apapun kita, insya Allah kita tidak akan pernah pusing. Kenapa Kak? Sering nih yang banyak-banyak terjadi nih, kalau miskin ya jadi nih pencuri, jadi nih penjamret, jadi nih begal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pusing memikirkan uang. Jadi metode ini peta adalah salah satu cara menghormati Ya. ruh yang ada pada lahiriahnya uang. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Dan barang siapa ini, karena ilmu ini termasuk ilmu hakikat, ini sebenarnya hal-hal yang seperti ilmu seperti ini harus pakai mahar. Nah, untuk kali ini saya ijazahkan, tetapi sebagai pengganti maharnya, jika Anda mau mengamalkan ini, insya Allah Anda cukup membacakan salawat untuk saya 11 kali. Jadi teman-teman pemirsa yang sempat menyimak video ini, beliau dengan ikhlas mengijazahkan ilmu hakikat Sebagai pengganti mahar ya. untuk pengganti maharnya. Beliau mohon dibacakan salawat 11 kali untuk Rasulullah ya, pastinya Demi keberkahan. demi berkahnya ilmu ini. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa tekan lonceng, subscribe, like, dan share video ini. Oke, Tuan, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.